Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Maghfirah rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Izinkan dalam waktu yang singkat ini kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur yang pertama karena kita bisa bersyukur. Tidak semua orang bisa bersyukur. Untuk mengucapkan alhamdulillah saja itu terkadang susah untuk disampaikan. Oleh itu alhamdulillah kita bisa bersyukur. Untuk itu kita syukuri rasa syukur kita itu. Yang kedua, kita bisa bersyukur, harus bersyukur karena kita bisa menangi, bisa memasuki, bisa menikmati Ramadan. Yang tidak semua orang bisa menikmati Ramadan ini. Ada kalanya satu hari sebelum Ramadan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Oleh itu alhamdulillah kita dikaruniai bisa menikmati Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Suatu saat ada sang khotib menyampaikan begini ceritanya itu. Kita itu semuanya akan mati. Benar. Ya. Dan kalau kita sudah mati, tidak ada yang bisa harta yang kita miliki, tidak ada yang bisa kita bawa. Benar. Yang bisa kita bawa itu yaitu shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladin shalih. Benar. Tapi persoalannya gimana caranya kita bisa bersedekah jariyah? Kalau kita tidak punya harta. Gimana ceritanya kita bisa punya ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak sekolah, tidak mondok, tidak ngaji, tidak belajar. Dan untuk bisa sekolah, bisa ngaji, bisa belajar, bisa mondok itu perlu harta juga. Gimana ceritanya kita punya anak yang soleh yang bisa mendoakan? Kalau sang anak itu tidak kita ngajikan, tidak kita pondokkan, tidak kita sekolahkan, tidak kita didik. Untuk itu semua perlu harta juga. Oleh itu pentingnya punya pemahaman keutuhan. Bahwa harta itu penting. Karena untuk bisa menunaikan sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mendoakan itu memang harus punya harta. Kalau tidak, gimana ceritanya kita bisa itu untuk melaksanakan itu semua. Dari situlah hadirin sekalian, mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang sangat baik, mari kita untuk renungkan dengan seksama. Yaitu apa? Mari kita untuk renungkan dengan seksama. Yaitu apa? Fa'amma zabatu fa'idhabu jufa'an wa'amma ma yanfa'un nas wa'amma ma yanfa'un nas fa'yamkutu fil ard. Buih itu akan hilang begitu saja. Tetapi apa saja yang bermanfaat bagi manusia itu akan masih tertahan, masih bisa bertahan di bumi. Ar-Ra'd 17. Dari situlah hadis Rasulullah Muhammad SAW
An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ya'laf wa yu'laf wala khairun fi man la ya'laf wa yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi mukmin itu dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ramah. Orang yang ramah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah. Baru dilanjutkan dari situ wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Sehingga dari situ konteksnya kita ini kalau ingin menjadi orang yang terbaik, maka kita harus bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bukan sekedar kemandirian, itu iya. Tetapi bisa di samping kemandirian, bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang tokoh perwalian yang sangat luar biasa. Beliau telah meneliti berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Akhirnya beliau menyampaikan ada dua hal yang paling utama. Yaitu it'amut ta'am, yaitu memberikan makan pada orang yang memerlukan makan. Wa khuluqul hasan, dan akhlak yang mulia. Memberikan makan pada orang yang membutuhkan makanan, di samping yang lazim pernah kita lakukan, sering kita lakukan, yaitu menyampaikan atau memberikan nasi bungkus atau memberikan natura dan seterusnya, itu iya. Tetapi ada yang lebih substantif, lebih esensial, yaitu apa? Ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakula tayrun aw insan aw bahimatun illa kana lahu shadaqah. Kalau ada orang mukmin, orang muslim yang nanam tanaman atau pohon-pohonan, tanam-tanaman tadi atau pohon-pohonan tadi dimakan tayrun, burung-burung, au insanun atau manusia, au bahimatun atau hewan-hewan, illa kana lahu shadaqah. Itu tidak lain adalah sedekah. Sehingga kalau menanam tanaman saja, dimakan orang, dimakan burung, dimakan hewan, itu sedekah. Betapa mulianya kalau kondisi sekarang ini kita bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja, dengan lapangan kerja yang kita siapkan itu, akhirnya saudara-saudara kita bisa bekerja di situ. Dan dengan bekerja itu dia bisa mendapatkan nafkah dari situ. Dan dari situ dia pun juga bisa sedekah. Bisa menghidupi keluarganya. Tidak lain adalah sedekah juga. Inilah tantangan besar bagi masjid kita. Selain menyiapkan layanan-layanan keagamaan seperti yang sekarang ini yang sudah sangat bagus, layanan pendidikan pun juga alhamdulillah, maka ada baiknya mulai sekarang kita pikirkan di mana masjid ini bisa berkontribusi dari sisi sektor ekonomi, bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau itu bisa kita lakukan, dan insya Allah bisa kita lakukan dengan potensi jamaah yang luar biasa, dan hubungan kita pun juga sangat luar biasa, maka kapan ya kita bisa membebaskan satu fakir miskin menjadi tidak fakir miskin lagi, satu fakir miskin menjadi tidak fakir miskin lagi. Dan yakinlah, menjadi fakir dan miskin itu berat. Berat menjadi fakir dan miskin itu.
Disitulah agama kita, Islam, itu sangat mendorong betul kita untuk membebaskan, memotong mata rantai kemiskinan itu. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk bisa memotong mata rantai kemiskinan itu. Yang pertama tentu melalui dunia pendidikan. Tetapi ini prosesnya perlu waktu yang agak lama. Bukan setahun, 2 tahun. Tapi perlu waktu yang lama. Tetap harus kita lakukan. Tetapi ada juga yang melalui pelatihan-pelatihan praktis. Anak-anak yang putus SMA atau SMK. Atau siapapun yang putus hubungan kerja dan seterusnya. Kita berikan life skill. Keterampilan praktis. Entah itu las, entah itu apa saja. Sehingga dari situlah dia punya bekal untuk membekali kehidupannya. Atau bisa juga kita membuka stand-stand yang di sini, yang ada di masjid, yang kepentingannya untuk juga membuka lapangan kerja sekaligus memakmurkan masjid dan seterusnya. Sehingga masjid di samping fungsi keibadatannya harus luar biasa, tetapi fungsi sosialnya pun juga harus luar biasa. Sehingga masjid ini menjadi pusat dari peradaban, pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aqulu qauli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.